Just never been a very good flyer. My husband... Return to your seats and fasten your seatbelts. It's gonna be over. Oh, you gotta be kidding me. Halo kawan-kawan, selamat datang di channel Daprik CR. Ya, kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Lost. Film ini dibuat pada tahun 2004. Film ini adalah serial terpopuler di Amerika Serikat dan sangat-sangat laris ditonton oleh warga Amerika Serikat pada waktunya. Film ini dibuat oleh J.J. Abrams dan diperankan oleh Megan Fox sebagai Jack, Lily sebagai Kate, Emily sebagai Claire. Selain pemain yang saya sebutkan di atas, masih banyak pemain lain yang ikut serta dalam pembuatan film ini. Film ini mempunyai 6 season dan di setiap seasonnya mempunyai sisi menarik untuk dibahas, serta cocok untuk menemani kaum rebahan. Ya sudah, tanpa banyak merucut gak jelas di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Check it out. Scene diawali dengan seorang pria yang bernama Jack. Mengetahui kawan-kawannya sedang dalam kesusahan dan membutuhkan bantuannya, ia pun bergegas berlari sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya. Dan benar saja, sesampainya di pinggir pantai, keadaan pun sudah tidak karuan dan sangat-sangat kacau. Masing-masing dari mereka sibuk menyelamatkan dirinya masing-masing, serta keluarganya yang masih tertimbun reruntuhan pesawat itu. Melihat seseorang yang kakinya terjebak puing-puing pesawat, tanpa berpikir panjang, Jack pun menyuruh yang lainnya untuk bergotong royong dan segera menolong korban-korban yang lainnya. Terlihat wanita hamil yang sedang membutuhkan pertolongan dan Jack pun bergegas berlari menghampirinya dan menyuruhnya agar tetap tenang dan santuy. Tiba-tiba saja seseorang tersedot baling-baling pesawat dan menyebabkan ledakan yang cukup dahsyat. Sesaat setelah itu si Jack menyuruh pria yang berbadan gemuk yang bernama Hurley untuk menjaga wanita hamil yang bernama Claire. Setelah itu Jack menolong korban lainnya yang bernama Rose yang mengalami luka pada kepalanya. Di situ Jack menyuruh pria yang bernama Boone untuk mengambilkan sesuatu sesegera mungkin. Terlihat dari kejauhan sayap pesawat yang akan jatuh. Tanpa berpikir panjang, Jack pun berlari untuk menyelamatkan si Harley dan si Claire, dan Jack pun jadi pahlawan. Sesaat setelah itu Jack mengambil sesuatu di koper korban yang masih selamat dan bergegas berlari meninggalkan TKP. Saat si Jack mengecek luka yang berada di punggungnya, sesaat setelah itu muncullah wanita yang bernama Kate, salah satu korban selamat pasca kecelakaan pesawat tersebut. Di situ si Jack meminta Kate untuk menjahitkan lukanya dengan ekspresi yang sedih dan sedikit gimana ya. Dan si Kate pun mau menjahitkan luka si Jack dan mulai menjahit dengan ekspresi wajah yang sedikit jijik atau kebiasaan serta dibarengi dengan curhatan mereka. Disitulah awal PDKT mereka. Di sisi lain, sebagian dari mereka atau korban yang masih selamat sedikit merenung pasca terjatuhnya pesawat tadi pagi. Dan si Harley sedang mengumpulkan sisa makanan untuk dibagikan nanti malam. Singkat cerita dan sedikit info, di pantai inilah nantinya yang akan menjadi tempat tinggal mereka selama berada di pulau tersebut. Dan hari pun berganti malam, mereka membakar kayu dan membuat api unggun untuk menghangatkan badan mereka. Dan si Harley pun mendekati Claire untuk membagikan makanan. Tak selang lama kemudian si Harley kembali dan memberikan kembali makanan tersebut kepada Claire.
Claire pun tersenyum senang. Para korban selamat tersebut berjumlahkan 46 orang. Sebagai seorang dokter, Jack mengecek luka salah satu korban selamat. Yang korban itu profesinya sebagai polisi, dan saat di pesawat, korban tersebut duduk di samping Cat. Jack berspekulasi dengan menggunakan daun pisang mengapa pesawat yang mereka tumpangi itu bisa terjatuh. Namun si Cat lebih mengetahui hal itu. Jack menyarankan dan mengajak Cat untuk sesegera mungkin menemukan ruangan kokpit yang berada di depan pesawat. Kemungkinan mereka akan bisa berkomunikasi kepada pihak luar setelah menemukan radio tersebut, dan tiba-tiba saja That was weird, right? What was that? di mana gerakan dan suara misterius tersebut akan menjadi tanda tanya untuk mereka. Ya, kita sebut saja warga pantai. Keesokan harinya, dengan sangat terpaksa, Cat melepas sepatu salah satu korban yang sudah meninggal. Dan di sisi lain, si Jack meminta doa kepada kawan-kawannya untuk mencari bagian kokpit tersebut. Warga pinggir pantai pun berangkat dengan beranggotakan 3 orang, yaitu si Jack, si Cat, dan si Charlie. Di sini Charlie mencoba mendekati si Cat, namun Jack yang merasa cemburu tiba-tiba saja mengatakan kepada mereka untuk melanjutkan perjalanannya. Di sisi lain, warga pantai tengah sibuk mencari tempat untuk berteduh mereka yang aman, karena di situ sedang turun hujan yang lumayan cukup deras. Dan tiba-tiba saja suara misterius yang semalam terdengar sekarang pun terdengar kembali. Entah itu makhluk apa dan makhluk itu segede apa, saya pun kurang tahu ya Brad. Kita kembali ke mereka bertiga yang sedang melalui medan yang cukup sulit karena di situ rumputnya ya lumayan tinggi-tinggi ya Brad. Tak selang lama dari itu mereka pun menemukan badan pesawat yang masih utuh serta kokpitnya. Namun sesampainya mereka di sana, mereka syok melihat mayat-mayat dan ruangan pesawat itu yang sudah berantakan. Belum lagi ditambah kemiringan pesawat tersebut. Tentu saja mereka sangatlah sulit untuk menaikinya. Ya, kurang lebih kemiringan pesawat tersebut 75 derajat ya Brad. Jadi ya lumayan susah lah kalau bukan mendaki. Hingga akhirnya mereka pun sampai di titik kokpit tersebut. Dengan bergegas mereka bertiga mencari letak pemancarnya ada di mana. Dan betapa kagetnya mereka saat mengetahui pilot masih selamat dan hanya mengalami luka-luka di kepalanya. Di sini sang kapten menjelaskan saat guncangan itu terjadi, pesawat keluar jalur ribuan mil dari jalur seharusnya dan tidak ada orang yang akan melihat mereka, ucap sang kapten saat itu. Tanpa bertele-tele, sang kapten pun memberitahukan letak pemancar itu dan tiba-tiba saja The hell was that? karena sang kapten tidak tempe-mentempe, sang kapten pun memberanikan diri untuk keluar dan mencari sumber suara tersebut.
Tanpa berpikir panjang, mereka bertiga pun meninggalkan tempat itu dan berlari sekencang-kencangnya, serta membawa radio alat pemancar sinyal. Setelah lama berlari, tiba-tiba si Charlie terjatuh, dan si Jack sebagai teman seperjuangan kembali untuk menyelamatkan si Charlie. Sedangkan si Kate memilih untuk berteduh di pohon yang besar. Di sini Kate merasa panik oleh kejadian yang menimpa sang kapten. Hingga tiba-tiba ia dikejutkan oleh kehadiran Charlie. Dan di situ Charlie menjelaskan makhluk misterius tersebut lebih memilih untuk mengejar si Jack. Mengetahui hal itu, si Kate dan si Charlie bergegas mencari Jack yang entah di mana keberadaannya saat ini, hingga ketika si Kate dikagetkan dengan penemuan wing sang kapten. Dan untungnya saja si Jack tidak bernasib sama dengan sang kapten. Mereka bertiga dikagetkan sosok sang kapten yang tadi yang tiba-tiba nangkring di pohon, dan film pun